Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofri Nizar dengan NPM 2401 301 dari Prodi Akuntansi kelas F. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan laporan keuangan pada tiga jenis perusahaan. Tiga jenis perusahaan tersebut adalah perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, alangkah baiknya saya memberitahu tentang perusahaan apa saja yang saya gunakan pada analisis perbedaan pada kali ini. Pada perusahaan jasa, saya menggunakan PT Air Asia Indonesia TBK dengan kode CMPP. PT Air Asia ini bergerak pada bidang jasa konsultasi dan manajemen dan perdagangan yang bergerak pada sektor transportasi dan logistik. Pada perusahaan dagang, saya menggunakan PT Catur Sentosa Adi Prana Tbk dengan kode CSAP. CSAP sendiri bergerak pada bidang distribusi bahan bangunan, kimia, CMFG, dan retail modern, bahan bangunan, dan home furnishing. CSAP berdiri sejak mulai beroperasi secara komersial sejak 1983. Lalu pada perusahaan manufaktur, saya menggunakan PT Singaraja Putra Tbk yang bergerak pada bidang pengolahan kayu, terutama pada furniture perumahan yang berlokasi di Curug Tangerang. Laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan ini terdapat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Jenis-jenis laporan keuangan ini pada dasarnya sama pada tiga perusahaan. Pada perusahaan jasa sama laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Lalu pada perusahaan manufaktur juga sama, terdapat laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Perbedaan laporan posisi keuangan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang dan manufaktur. Pada perusahaan jasa ini terdapat pada aset tanah itu persediaan. Persediaan ini pada perusahaan jasa di dalamnya ini pada perusahaan yang saya ambil itu terdapat seperti suku cadang untuk pemeliharaan pesawat dan barang dagangan dalam pesawat yang gunanya untuk digunakan untuk pelayanan yang pada bidangnya dia. Lalu pada perusahaan dagang, laporan posisi keuangannya ini persediaan persediaannya berisi mengenai eh, barang-barang yang akan diperjualbelikan seperti keramik, cat, alat listrik, dan juga lain-lain. Lalu pada perusahaan manufaktur, persediaannya terdiri dari eh, barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, dan bahan pembantu. Selain dari persediaan, ada juga perbedaan dari piutang usaha dan utang usaha. Piutang usaha ini terbagi menjadi piutang pihak ketiga dan piutang pihak berelasi. Piutang pihak ketiga pada perusahaan jasa ini dia tidak berasal dari PT-PT atau perusahaan lain, tidak seperti perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa ini piutang usaha pihak ketiganya berasal dari
seperti lebih disederhanakan seperti kartu kredit dan lain sebagainya. Sama seperti piutang berelasi, perusahaan jasa ini kalau untuk piutang pihak berelasi ini dia berasal dari PT-PT atau perusahaan lain. Sama perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur juga sama berasal dari perusahaan-perusahaan lain. Lalu utang sepertinya sama seperti piutang. Kalau perusahaan jasa itu utang pihak ketiganya berasal dari seperti tidak dari perusahaan-perusahaan lain, tapi lebih disederhanakan lagi. Lalu pada perusahaan jasa ini tidak terdapat beban akrual. Beban akrual ini berisi beban ongkos kirim, utilitas dan lain-lain. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ini ada beban akrual karena pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ini memerlukan seperti kayak ongkos seperti itu. Lalu lalu selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini perbedaannya mungkin cukup banyak, yaitu ber yang pertama dari pendapatan, asal pendapatan. Perusahaan jasa ini pendapatannya berasal dari eh, jasa layanan yang mereka sediakan untuk pelanggan-pelanggan mereka, sedangkan perusahaan dagang pendapatannya ini dari penjualan barang-barang yang mereka perjualkan tadi seperti keramik, terus kayak cat dan lain-lain. Lalu pada perusahaan manufaktur dia menjual juga, tetapi dia perusahaan manufaktur ini melalui proses produksi dari bahan baku menjadi bahan jadi yang siap didistribusikan. Lalu pada perusahaan jasa ini tidak terdapat beban pokok penjualan atau disingkat biasanya HPP atau cost of goods sold. Pada perusahaan dagang ini ada beban pokok penjualan. Ini berisi mengenai kayak persediaan pengurangan persediaannya. Pada perusahaan manufaktur ada juga, tapi kata katanya itu seperti beban pokok pendapatan karena di dalamnya mungkin ada biaya pokok produksi yang tidak ada pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang tidak memproduksi barang dari bahan baku menjadi barang jadi tidak ada biaya pokok produksi. Pada perusahaan manufaktur ini ada biaya pokok produksi yang terdapat pada beban pokok pendapatan. Isinya beban pokok pendapatan itu tadi biaya pokok produksi, lalu yang berakhir pada nanti biaya pokok penjualan. Lalu beban-beban usahanya pada perusahaan-perusahaan jasa, beban usahanya ini kayak tidak dikelompokkan, jadi seperti ini, cuma sekedar seperti ini saja, berbeda dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur yang dia, nah, bebannya ini lebih dikelompokkan, beban operasional. Beban operasional yang di dalamnya itu dia ada beban-beban lain, seperti kayak beban-beban yang bersangkutan dengan administrasi atau umum perusahaan tersebut. Lalu pada laporan perubahan ekuitas, perubahan ekuitas, perbedaannya itu pada perusahaan jasa ini terdapat sekuritas perpetual yang
pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur tidak ada. Lalu pada perusahaan dagang ini terdapat selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang tidak ada pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Lalu pada perusahaan manufaktur terdapat ekuitas merging entities yang yang tidak ada pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Lalu pada laporan arus kas, mungkin laporan arus kas ini tidak begitu banyak atau bahkan tidak ada perbedaan dari tiga jenis perusahaan ini. Karena mungkin yang membuat beda itu hanya penerimaan dari pelanggan pelanggan setiap perusahaan. Kan perusahaan jasa itu penerimaan dari pelanggannya itu berasal dari yaitu layanan yang mereka sediakan untuk pelanggan-pelanggan mereka tadi. Lalu pada perusahaan dagang, penerimaan dari pelanggannya itu berasal dari penjualan-penjualan produk mereka, seperti keramik tadi. Lalu pada perusahaan manufaktur, penerimaan dari pelanggannya ini berasal dari penjualan barang yang dia produksi dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Kesimpulan dari pemaparan materi saya, setiap perusahaan ini memiliki perbedaan-perbedaan masing-masing. Karena bidang yang dijalankan juga berbeda-beda, yang jasa menyediakan layanan, lalu dagang menyediakan barang yang dijual, lalu manufaktur ini memproduksi dari bahan baku menjadi bahan jadi, seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah tentang pemaparan materi saya ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.